kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kajian fonologi, khususnya ruang lingkup kajian fonologi. Jadi apa saja yang bisa kita teliti. Jadi kalau Anda tertarik nanti melakukan penelitian tentang fonologi, apa sih yang bisa diteliti dari sudut fonologi dari sebuah bahasa, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kajian teori kan sudah, jadi nanti saya akan berikan teori tentang di morfologi itu kan ada proses morfologis. Nah di fonologi juga ada, kita sebut dengan proses fonologis. Nah proses fonologis ini yang menjadi salah satu kajian yang menarik ya bagi kita untuk melakukan penelitian tentang fonologi. Nanti kalau mau ada pertanyaan tentang itu, saya berikan kesempatan nanti untuk terkait dengan di samping proses fonologis apa saja sih Pak ya terkait dengan penelitian fonologi. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita kita teliti terkait dengan fonologi. Jadi ketika kita bicara proses fonologis, satu segmen bunyi itu ketika dia berada di lingkungan tertentu dia akan mengalami perubahan. Nah perubahan-perubahan ini yang menjadi sumber penelitian ya. Jadi itu dari saya sebagai awalnya, nanti saya silakan kepada saudara untuk bertanya. Mungkin ada satu dua pertanyaan mungkin dari ya, silakan ya. Pak, saya tertarik untuk menjadikan fonologi ini sebagai bahan tesis saya, dan saya tertarik untuk menggunakan sebagai bahasa Bali Nusa Penida, Pak. Bahasa Bali Nusa Penida ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya tertarik untuk menggunakan kajian fonologi ini sebagai tesis, apa saja yang bisa saya kaji di dalam bahasa? Oke. Ya, menarik sekali ya. Jadi kalau kita bicara penelitian fonologi, khususnya penelitian fonologi bahasa Bali itu sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali dari dosen-dosen di Universitas Udayana, karena memang ada beberapa karya dari Prof. Astike, Prof. Suparwo juga yang melakukan kajian tentang fonologi bahasa Bali. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita mau melakukan penelitian fonologi mengambil bahasa Bali dengan ya dialek yang berbeda. Kita ambil dialek yang berbeda, dialek Nusa Penida, karena secara real, jadi bahasa itu kan dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah faktor geografis ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian fonologis, bukan penelitian bahasa secara ortografis, tapi bagaimana sebuah kata, sebuah fonem itu diucapkan ya. Jadi bukan secara tertulis ya. Jadi seperti contoh kita mengatakan siap, secara ortografis kan hanya ada 4 ya, ada 4 fonem di sini. Tapi ketika kita ucapkan, oh ada bunyi semivokal di sana muncul. Ya, siap. Kan tidak mungkin kita mengatakan siap, kan tidak mungkin. Ya, secara fonologis ketika kita produksi itu, jadi kita akan mengatakan siap. Ya. Ada muncul. Nah, inilah fenomena yang menarik untuk kita teliti, khususnya nanti di bahasa Nusa Penida ya. Kalau memang Anda mau melakukan penelitian tentang fonologi, mungkin sebaiknya mencari data awal dulu. Jadi mengamati dulu. Jadi ada namanya pre-preliminary research namanya. Jadi riset awal kita melakukan semacam kajian awal, observasi awal terkait dengan mungkinkah sebuah kajian fonologi itu dilakukan di sana. Jadi itu yang pertama. Jadi masih terbuka luas, karena ketika kita bicara satu bahasa di satu dialek di bahasa tertentu, itu pasti akan ada perbedaannya. Nah ini yang menarik tadi, salah satunya memang kalau kita mau buat kajian fonologisnya, memang kita bicara tentang proses fonologisnya. Apakah nanti kita temukan asimilasi di sana, kita temukan struktur silabel di sana. Silabel itu bisa saja nanti ada filsafat, ya itu ada penambahan dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang atau mungkin yang sedikit dalam proses fonologi itu ada namanya metatesis ya. Nah kalau kita nih termasuk bahasa-bahasa yang Austronesia ya, bukan tipe bahasa isolasi. Jadi kalau tipe bahasa isolasi itu memang dijumpai adanya proses metadesisnya yang unik sekali. Jadi yang cari itu harus yang unik. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, kita harus melihat sesuatu yang memang belum dilakukan. Ya. Jadi bukan karena kita suka, oh saya tertarik dengan, tidak cukup hanya tertarik. Tapi kita harus melihat kan kajian bahasa itu bersifat fenomenologis.
Jadi berdasarkan fenomena yang ada. Jadi itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau bicara misalnya di awal kita bicaranya tentang struktur silabel dulu. Bagaimana sih struktur silabelnya? Apakah berbeda dengan bahasa Bali pada umumnya yang di dataran? Kita bilang ya, bahasa Bali dataran, bahasa Bali di Bali, di Pulau Bali dengan bahasa di Nusa Penida. Kemudian baru kita baru melihat kepada proses-proses fonologis yang di Bali. Atau kalau memang mau mengidentifikasi, bisa saja Anda menemukan nanti satu fonem baru di sana. Ya, itu kan harus melakukan penelitian. Jadi ada observasi awal dari sekarang kalau memang sudah punya semacam informan, language consultant-nya. Jadi kita anggap sebagai konsultan bahasa. Jadi kita perlu data-data, jadi kita diskusikan, kita amati ketika kita ada dia berbicara, adakah perubahan apa perbedaan di situ kita lihat. Karena ketika kita mengatakan kajian fonologis, jadi beda dia ya. Ada transkripsi fonemis, ada transkripsi fonetik. Nah, itu yang akan membedakan. Kalau fonetik bagaimana bunyi itu diucapkan. Kalau fonemis kan seperti huruf Latin biasa gitu. Ya. Jadi seperti itu nanti makanya ada transkripsi fonemis, ada transkripsi fonetik. Nah, fonetik inilah bagaimana sebuah bunyi itu diproduksi. Sama dengan dalam bahasa Inggris kalau kita mengatakan she dengan she kan memiliki lambang berbeda, cara pengucapan berbeda. Ya, disitulah kajian fonologis bisa gitu ya. Menarik sekali kalau memang mau ya. Itu dari saya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya.